Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim yang kuat dan berpengaruh di Asia Tenggara pada masa lampau. Perkenalkan, nama saya Angga Eka Putra. Di video ini saya akan memberikan gambaran singkat tentang Kerajaan Sriwijaya. Gambaran yang pertama yaitu tentang berdirinya Kerajaan Sriwijaya, kemudian membahas tentang letak geografis Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga yaitu tentang masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, dan yang terakhir yaitu runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya diyakini pada abad ke-7. Hal ini karena adanya catatan pendeta Itsing dinasti Tang pada tahun 682 Masehi. Raja pertama yang memimpin kerajaan ini bernama Dapuntahyang Sri Janayasa. Walaupun nama raja pertama Sriwijaya telah ditemukan, tetapi masih sulit untuk menemukan bagaimana kerajaan ini bisa berdiri. Penemuan nama Dapuntahyang terdapat di dua prasasti, yaitu Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Talangtuh. Prasasti Kedukan Bukit menceritakan perjalanan suci seorang raja yang bergelar Dapuntahyang melakukan perjalanan suci dengan menggunakan perahu dari Minangkabau bersama 20.000 bala tentara menuju Matajab untuk menaklukkan beberapa daerah. Sedangkan Prasasti Talangtuo adalah prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang menjelaskan tentang perkembangan agama Buddha di Sriwijaya. Dijelaskan ketaatan Raja Dapuntahyang Sri Jayanasa dalam menjalankan ajaran Buddha sekaligus sebagai simbol wakil dewa di dunia. Letak geografis Sriwijaya pertama kali ditemukan pada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti itu menyebutkan bahwa Kerajaan Sriwijaya pertama kali didirikan di tepi Sungai Musi. Dalam prasasti itu dijelaskan dari mana Raja Dapuntahyang berasal, yaitu Minangkabau. Isi prasasti ini menjadi temuan Kwedes dan Pierre Manguin untuk meneliti Kerajaan Sriwijaya lebih dalam. Dan salah satu hal yang menarik di sini adalah daerah Minangkabau masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Selain prasasti dan daerah asal Dapuntahyang, ada beberapa sejarah yang berpendapat mengenai daerah lain selain daerah lain sebagai pusat dari Sriwijaya, seperti Muara Takus yang merupakan pertemuan Sungai Kampar dan Sungai Musi. Salah satu faktor utama dalam kejayaan Sriwijaya adalah lokasinya yang strategis di persimpangan jalur perdagangan utama terletak di Pulau Sumatera. Kerajaan ini berada di jalur perdagangan antara India, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Hal ini memberikan Sriwijaya akses langsung ke pasar rempah-rempah, logam, dan barang mewah lainnya, serta memungkinkan mereka mengendalikan perdagangan maritim di Selat Malaka. Yang kedua, kemahiran maritim. Sriwijaya dikenal karena kemahirannya dalam pelayaran dan perdagangan maritim. Armada kapal Sriwijaya terdiri dari kapal-kapal besar yang mampu melakukan perjalanan jarak jauh dan menguasai lautan. Mereka menggunakan teknologi navigasi yang canggih dan memiliki keunggulan dalam mengendalikan wilayah perairan. Kemampuan maritim ini memungkinkan Sriwijaya untuk mendominasi perdagangan maritim di wilayah tersebut. Yang ketiga, pusat perdagangan. Pusat perdagangan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara pada masa kejayaannya. Kerajaan ini mengendalikan jalur perdagangan utama di Selat Malaka yang merupakan jalur vital antara India dan Tiongkok. Sriwijaya memperdagangkan rempah-rempah, logam mutiara, dan barang mewah lainnya. Pusat perdagangan ini memberikan keuntungan ekonomi besar bagi kerajaan dan membuatnya menjadi salah satu kerajaan terkaya di wilayah tersebut. Yang keempat, tentu Sriwijaya itu dikenal sebagai pusat agama Buddha. Kerajaan ini menerima pengaruh Buddhisme Mahayana dari India dan Buddhisme Theravada dari Tiongkok. Sriwijaya membangun berbagai candi dan tempat ibadah Buddha yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan mempelajari peninggalan arkeologis seperti Candi Muara Takus dan Candi Karangberahi adalah bukti dari kebesaran Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha. Adapun beberapa faktor mengapa runtuhnya Kerajaan Sriwijaya.
Yang pertama itu ya berkurangnya aktivitas perdagangan. Kurangnya kapal yang singgah membuat menurunnya perekonomian kerajaan dan menurun pula kesejahteraan masyarakat. Hal ini pula mempengaruhi semua sektor kerajaan. Penyebabnya karena semakin jauhnya Palembang dari laut dan membuat daerah ini tidak strategis lagi. Melemahnya militer yang kedua. Selain ekonomi, sektor militer pun mengalami nasib yang sama. Lemahnya sektor militer diakibatkan karena adanya konflik internal di Kerajaan Sriwijaya. Karena sektor militer melemah, banyak daerah-daerah di bawah Kerajaan Sriwijaya melepaskan diri. Selain itu, banyak juga kerajaan dari luar yang memanfaatkan hal ini dan mencoba menyerang Sriwijaya. Masuknya agama Islam. Masuk dan berkembangnya agama Islam tidak hanya dirasakan kerajaan di Jawa. Masuknya Islam di Sriwijaya dan mulai berkembang di abad ke-12 Masehi, banyaknya kerajaan bercorak Islam membuat wilayah kerajaan Sriwijaya menjadi mengecil. Pasalnya, kerajaan-kerajaan bercorak Islam mulai menguasai sebagian wilayah kerajaan Sriwijaya. Sekian gambaran dari Kerajaan Sriwijaya. Saya Angga Putra, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.